Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Saat ini di hadapan kita ada dua artefak senjata kuno ya. Yang pertama adalah keris berdapur Kijang Soka, dan kemudian sebuah artefak yang menjadi inti yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu berupa meriam tangan. Jadi keris ini saya pakai bahan perbandingan sehingga rekan-rekan bisa mengetahui seberapa panjang dan besar daripada pusaka meriam tangan ini. Jadi kalau dilihat perkiraannya ini mungkin panjangnya antara 30 cm. Dan bahannya itu dari wesiaji, jadi bahan yang sama dengan keris pusaka. Dan ini adalah lubang untuk pemicu, atau yang sekarang telah digunakan pelatuk ya. Jadi pada saat itu digunakan sebuah sumbu yang menyala perlahan, lalu di sini diisi bubuk mesiu, dan tentunya di dalam sini juga sudah dimasukkan bubuk mesiu dengan takaran tertentu ya, dan baru kemudian diisi pelor dan kemudian lagi dimampatkan. Jadi dari sinilah nanti akan didekatkan sumbu yang menyala perlahan itu, dan akhirnya akan memicu ledakan. Nah, untuk melihat seberapa besar kalibernya, nah ini sebagai bahan perbandingan, ini jari telunjuk saya, ini bisa masuk di sini. Jadi sangat besar. Jadi pelornya cukup besar, dan bila itu mengenai tubuh lawan tentu dapat dipastikan kematian ya, sebuah keniscayaan, karena walaupun istilahnya terserempet dan luka sedikit, baret pun akan mengakibatkan kematian. Mengapa demikian? Karena treatment dari pelor yang digunakan pada meriam tangan ini juga mempergunakan treatment yang sama dengan mewarangi keris. Jadi ada mempergunakan arsenik, dan arsenik ini sangat beracun. Nah, ini memang wujudnya yang tanpa popornya ya. Jadi dia ada popornya. Popornya mungkin terbuat dari kayu, karena ini memang sudah lama, jadi tentu tidak bertahan hingga saat ini. Ini pun sudah seperti ini bentuknya ya. Jadi termakan usia oleh waktu, sehingga ada jejak-jejak oksidasi juga ya. Dan perbedaannya meriam tangan dengan meriam duduk, kalau meriam duduk dia ada lengan ya, lengan di kiri kanan di sini. Ini tanpa lengan, ini tidak ada lengan. Biasanya ada lengan pendek di sini. Jadi kalau semacam itu dia bentuknya adalah meriam duduk. Jadi seperti ini dia, tanpa popor kalau meriam duduk. Jadi bisa digeser-geser seperti itu. Jadi dia ada tangkainya. Kalau ini memang meriam tangan. Dan meriam tangan itu sendiri adalah nenek moyang dari senjata api genggam. Jadi kalau rekan-rekan mengetahui saat ini ada pistol, ada senapan, itu inilah nenek moyangnya, ini adalah leluhurnya. Jadi kita di Nusantara mendapatkan teknologi ini konon diperoleh oleh Majapahit dari dinasti Yuan. Jadi pada saat itu kerajaan Majapahit berhasil mengungguli pasukan Yuan Mongol, pasukan dari dinasti Yuan, dan tentu ada beberapa para ahlinya yang mampu membuat
bubuk mesiu itu ada menjadi tawanan, sehingga dari sana kemudian kita berhasil dan mengerti cara membuat bubuk mesiu, dan kemudian lebih dalam memahami kinerja dari senjata api tersebut. Dan memang Majapahit terkenal dengan senjata apinya yang kita kenal dengan meriam, salah satunya meriam besarnya lah Catbang. Jadi ini adalah meriam tangan tanpa lengan, dan meriam yang dibuat oleh era Majapahit itu sendiri sangat luar biasa maju pada zamannya, karena cara mengisi pelurunya atau reloadnya sudah sangat cepat ya. Jadi dari sini tempat memasukkannya, jadi begitu menembak itu bisa langsung diangkat dan dimasukkan yang baru. Dan pada zamannya itu sangat advance sekali ya, sangat maju sekali. Maka dari itu kita generasi pewaris dari kejayaan Majapahit ini tentu harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu, di mana mereka bisa selangkah di depan dalam memanfaatkan kemajuan. Jadi dengan ada kemajuan saat ini, kita harus bisa selangkah di depan sehingga kita tidak kalah saing. Nah, memang sangat disayangkan kerajaan Majapahit kemudian tenggelam, itu adalah karena adanya perselisihan internal, dan termasuk juga karena faktor-faktor lain, kepercayaan dan lain sebagainya. Semoga itu tidak terulang lagi. Kita harus bisa bersatu, apalagi sekarang kita telah menjadi bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus mengedepankan persatuan. Kita sudah diwariskan naskah-naskah agung yang menekankan supaya kita bersatu meskipun kita dalam keragaman. Misal dari Sutasoma yang kita pakai sebagai semboyan negara kita, itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bisa bersatu, kesampingkan segala hal-hal yang tampak berbeda, karena itu sejatinya adalah satu adanya. Nah, ini adalah meriam tangan, jadi bisa disaksikan. Dan mungkin saya sedikit berbagi kisah. Di Bali sendiri ada berbagai legenda besar yang terkait dengan senjata yang jenisnya sama, yaitu meriam tangan atau bedil ini. Misal kisah dari Balian Batur. Lalu yang berikutnya adalah termasuk sudah kisah sejarah ya, kisah sejarah yaitu terbunuhnya Jenderal Vermicell. Jadi ada jenderal Belanda yang terbunuh oleh senjata yang serupa. Saya tidak pernah melihat wujudnya, karena senjata yang saya sebut ini adalah senjata yang yang menjadi pusaka kerajaan Klungkung pada masa itu. Jadi pada waktu itu terjadi perang di Kusamba, dan perang itu antara Belanda melawan kerajaan Bali yaitu Klungkung, yang dimana pada saat itu raja yang memimpin adalah seorang ratu, dan ratu ini serupa dengan Ratu Elizabeth I, yaitu memilih tidak berumah tangga, atau disebut dalam bahasa Bali Kania. Kania artinya seorang ratu yang perawan, jadi seperti itu. Beliau tidak berumah tangga dan memilih memilih total dalam membangun negerinya. Dan Ratu Dewa Istri Kania ini memang sangat terkenal
Dan patungnya Anda bisa lihat di Kusambo. Jadi di situ ada patung beliau. Beliau adalah salah satu raja di Bali, raja perempuan di Bali yang sangat berprestasi ya. Nah, dikisahkan pada saat itu Jenderal A.P. Michel hanya tertembak di pahanya, tapi itu malah berujung kematian bagi sang jenderal. Jadi mengapa senjata ini begitu fatal? Itu juga karena treatmentnya menggunakan warangan yang sama yang dipakai untuk treatment senjata keris. Dan memang legendanya senjata ini yang diberi nama Kislisi ini disebutkan mampu mencari sasarannya dan pasti kena. Nah, di luar kisah magis, maka itu juga adalah karena treatment dari senjata-senjata yang ada di Bali semuanya memakai warangan, dan warangan ini mengandung arsenik. Jadi arsenik adalah elemen yang sangat beracun. Jadi demikian video saya kali ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.